Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan hendaklah kalian berbekal, saling berbekal. Bekal kita ini untuk negeri akhirat adalah sholat 5 waktu kita. Kemudian bekal kita untuk negeri akhirat adalah puasa Ramadan kita. Bekal kita untuk negeri akhirat, persiapan kita untuk akhirat adalah ibadah kita. Membaca Al-Quran kita, zikir kita kepada Allah. Kita berbakti kepada kedua orang tua, berbuat kebajikan, berbuat ihsan, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, pergi haji jika mampu, dan melakukan kebajikan-kebajikan dan ibadah yang lain. Dan itu Allah katakan, fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling baik, bekal yang bermanfaat. Uang tidak bermanfaat nanti di akhirat. Uang, harta, emas, kereta, rumah, tanah, apartemen, itu bukan bekal untuk negeri akhirat. Itu tidak bermanfaat untuk di negeri akhirat. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari di mana di akhirat itu la yanfa', tidak akan bermanfaat, malun, yaitu harta benda, rial, ringgit, rupiah, dolar, emas, tanah, kereta, apartemen, rumah, semuanya la yanfa', malun, harta tadi, ringgit, emas, harta perak, permata, wala banun, dan juga anak-anak kita, istri kita, suami kita, masyarakat kita tak bermanfaat nanti di akhirat, illa, melainkan yang bermanfaat itu untuk negeri akhirat, man atallah biqalbin salim, orang-orang yang datang kepada Allah, orang-orang yang wafat, mati. Kita semuanya nanti akan mati, kita semuanya akan wafat, dan nanti akan dibangkitkan, dan nanti akan mendatangi menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang berserah diri. Dan orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang berserah diri adalah orang-orang yang ketika di dunia sholat 5 waktu, berbuat ibadah, berbuat ihsan, membaca Al-Quran, thalabatul ilmi, ada kajian di taklim center, di masjid-masjid, di surau-surau, dia datang, dia belajar, dia mengkaji ilmu Islam, ilmu agama, itu bekal yang baik. Itu bekal yang akan menjadikan hati kita hati yang selamat, hati yang tunduk, hati yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bermanfaat nanti di akhirat. Itu yang bermanfaat nanti di akhirat. Kemudian kita lihat di halaman 73. Di halaman 73. Ini yang juga saya harapkan tadi kita harus perhatikan. Tadi apa yang saya katakan? Yang hadis yang harus kita perhatikan, hadis di halaman berapa tadi? Hadis di halaman 42. Catat. Hadis di halaman 42 harus kita catat dan ingat dan kita jadikan perhatian bagi kehidupan kita di dunia ini. Hadis di halaman 42 tadi. Kemudian ya, pasal atau permasalahan di halaman 73 ini juga harus kita perhatikan. Apa? Yaitu ternyata cinta kepada dunia, dia merupakan sumber dari dosa,
sumber dari kesalahan, bahkan dia akan merusak agama kita. Maksudnya adalah cinta dunia yang berlebihan, cinta dunia yang mengejar-ngejar harta, mengejar-ngejar uang, mengejar-ngejar kekuasaan, mengejar-ngejar sesuatu yang berbau dunia, semuanya akan merusak. Semuanya akan merusak agama dan merusak kehidupan kita. Merusak kehidupan kita. Oleh karena itu, Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam pernah bersabda, bahwa nanti ini, umatnya ini akan dihinggapi dengan penyakit wahan. Yang sebab dengan adanya penyakit wahan ini, maka umatnya, yaitu kita sekarang umat Islam, senantiasa dikuasai, senantiasa dibunuh-bunuhi, disiksa. Seperti sekarang di Palestina, umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiksa oleh bangsa Yahudi. Umat Islam di negeri-negeri daripada negeri-negeri kufar seperti di Myanmar, orang-orang Rohingya disiksa dan dibunuh-bunuhi oleh orang-orang kufar, orang-orang Hindu dan Buddha, dikarenakan memang di dalam tubuh umat Islam telah dimasuki penyakit wahan. Wamal wahan ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan penyakit